Oke, welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Malam ini masih di seri readingan awal tahun. Kalau kemarin kita ngomongin soal rezeki, malam ini kita bakal bahas soal jodoh. Tapi tolong disclaimer dulu di awal, aku nggak ngebahas yang bener-bener terlalu detail gimana gitu. Ini in general aja kali ya. Iya, tahun ini jodoh kalian seperti apa? Soalnya sebelumnya aku udah bikin juga video yang ngebahas soal kayak calon pasanganmu sebelumnya atau uh, jodoh, ya ngebahas spesifik soal jodoh aku udah ada sih. Jadi aku berusaha nggak mengulang tema yang sama. Malam ini aku bakal lebih general aja dan nggak mesti tahun ini doang sih. Aku tahun ini supaya bisa lebih cocok dengan seri readingan awal tahun ya. Yeah. Jadi grup satu kalian punya Four of Cups signifikatornya, grup 2 Eight of Swords, grup 3 King of Wands. Oke, okay? Untuk temanya aku ulangi lagi ya. Jodoh kalian tahun ini, grup satu ada Four of Cups, grup 2 Eight of Swords, grup 3 King of Wands. Oke, okay? Kalau udah yakin dengan pilihan kalian, udah pasti, bisa dicek di bawah tuh di deskripsi, aku ninggalin timestamp untuk masing-masing grup. Ya kalian klik aja biar kita ketemu di grup kalian masing-masing. Oke, welcome grup satu. Nih ini lanjutan dari readingan kemarin nih, yang kalau kemarin kita bahas soal rezeki kalian tahun ini. Malam ini aku mau bahas jodoh kalian di tahun ini. Well, nggak bener-bener kayak, ya sama mungkin disclaimer sama kayak readingan sebelumnya. Ini nggak, ini in general aja, nggak berarti setahun ini yang bakal kalian adepin. Enggak sih, mungkin awal tahun ini aja atau pertengahannya aja, atau mungkin kalau pertengahan aku ntar bikin follow upnya aja ya pertengahan tahun. But anggaplah ini kayak general temanya gitu, jadi kayak tema secara umum apa yang bakal kamu adepin dalam hal jodoh di tahun ini gitu kali. Jadi secara umum mungkin grup satu, aku ngerasa kalian sedang menunda atau lagi nggak pengen milih gitu kali. Iya, yeah. Kayak aku inget satu adegan di film Alexandria dulu, kalau ada yang pernah nonton. Apa sih, yang ada di cuplikannya itu ada di menunggu paginya Peter Pan waktu itu, yang aku nggak mau milih, buat sekarang aku lebih baik sendiri. Ya itu si siapa sih, si ceweknya itu dia bilang gitu. Itu yang aku rasain ya, walaupun ya kalau ngomongin jodoh apalagi, aku ngerasa kalian ada banyak banget pilihan, ada banyak banget yang mungkin deketin kamu saat ini, cuma kamunya lagi nggak pengen sama siapa-siapa, kamunya lagi pengen sendiri aja. Bukan karena, dan ya ini menariknya sih kalau menurutku, bukan karena nggak ada yang cocok ya, yang deketin kamu juga eh, menarik, bikin kamu nyaman, mungkin beberapa ada, cuma kamu masih menunggu, nggak tahu ya, menunggu pagi gitu lagunya Peter Pan lagi. Ada yang kamu tunggu di sini. Iya, yeah. Dan aku menggaris bawahi soal itu, ada yang lagi kamu tunggu, bukan lagi kamu cari ya, ada yang lagi kamu tunggu. Dan aku juga nggak ngerasa kamu ada di posisi yang sedang mencari sih sekarang, grup satu. Kalau dicari mungkin iya gitu, lagi banyak nih yang nyariin kamu, atau lagi banyak nih yang ngedeketin kamu, iya itu aku bisa setuju. Tapi kalau kamu yang nyari kayaknya enggak. uh, Lebih kayak kamu lagi belum belum ketemu aja apa yang kamu tunggu ya. Ini lihat kalau di Four of Cups, oh ya tadi aku nggak jelasin karena ini
Four of Cups sama di bawahnya ada Seven of Cups. Itu yang kupikir, itu yang tadi ku bilang soal kamu lagi banyak pilihan tapi kalian lagi pengen nunggu. Lihat di Four of Cups di sini dia apa sih, walaupun ada 3 cawan yang kosong di sini, dia lagi nunggu 1 cawan yang terisi, yang nggak tahu nih kapan datangnya. Yang jelas kalau dibandingin 3 cawan yang kosong ini lebih baik 1 cawan yang terisi nggak sih? Mindsetnya gitu loh. Iya, kalau di sini kan di bawahnya Seven of Cups, sorry. Cawannya terisi, tapi isinya aneh-aneh gitu. Ngerti gak sih? Kalau di sini kan jelas ya isinya. Dia emang apa ya? Emang anggaplah kayak minuman yang pada akhirnya bisa melepas dahaganya si Four of Cups ini kan. Tapi yang diadepin di Seven of Cups di sini isinya aneh-aneh. Ada yang keong, ada yang ular, ada yang kunci kayak. Sedangkan si Four of Cups di sini dia lagi aus kayak gitu kayak. Gue butuh minum, bukan butuh ular kayak gitu, atau gak butuh kumbang, gak butuh perhiasan, gue butuh air, atau dalam hal ini anggur sih. Cuma dia butuh itu, dan dia nunggu, ya udahlah mungkin bukan apa ya, belum jodohnya aja gitu. Yang kamu tunggu apa, yang ngedeketin kamu apa kayak. Makanya kamu nunggu apa, nunggu yang jadi apa ya, emang kamu eh yang lagi kamu butuhin aja saat ini. Di samping Four of Cups, mungkin ini kayak clarifying. Four of Cups ngejelasin, mempertegas kayak gitu. Ada Five of Wands, ada The Magician, ada Six of Wands, Page of Coin, terus endingnya ada Two of Swords. Endingnya pasti kalian bakal milih sih, ya nggak sih? Endingnya kalian bakal milih. Cuma proses menuju ke situ kita mulai dari awal ya. Five of Wands, aku ngerasa uh, konfliknya, pertikaiannya itu mungkin agak agak drama mungkin kalau aku bilang gini, tapi kalau ternyata kalian ngerasa lagi diributin kayak diperebutkan saat ini, ya wajar ya. Itu ya, kalau ada yang, kalaupun iya nggak lagi diperebutkan, konfliknya nggak di luar, pasti konfliknya ada di dalam diri kalian. Kalian yang nggak apa ya, konflik batinnya ada di diri kalian, dimana kalian banyak pertimbangan yang harus dilakuin, banyak bukan, mungkin bukan pertimbangan kali ya, kayak argumen gitu dalam yang kalian keep to yourself. Kayak kalian sendiri diem-diem ngerti nih, tahu nih kualitas orang-orang yang ngedeketin kalian, dan ada aja yang bikin kalian tertarik. Iya, kan nggak mungkin dong semua orang yang deketin kalian kalian cuekin juga gitu. Ya adalah yang nyangkut satu dua, dan satu dua yang nyangkut ini yang bikin konflik di dalam diri kalian. Oh, si ini baik nih orangnya, atau si ini dia orangnya eh loyal nih, loyal kayak dia bisa dipercaya kayak gitu, atau yang ini orangnya lucu kayak gitu. Itu kan jadi pertimbangan. Itu apa ya, kalau di endingnya kalian harus bikin keputusan, pertimbangan kayak gitu kan yang jadi apa ya, eh bukan konflik ya. Ya pada akhirnya kan kalian kalau mau ngambil keputusan kan harus milih antara antara A B C D gitu kan. Kalau pilihannya udah jelas, tinggal A, ya nggak perlu diputusin, jalan aja kayak gitu. Tapi kan keputusannya harus diambil, berarti ada yang nggak diambil dong. Nah itu yang apa ya, kayak proses yang sedang terjadi, yang aku lihat mungkin sedang kalian alami sekarang. Di sampingnya ada The Magician. uh, Kalian tahu apa yang kalian mau, kalian tahu apa yang kalian butuhkan saat ini, dan kalian tahu mungkin gimana cara ngedapetinnya. Ya kalau ngeliat Magician sih dia jelas tahu ya apa yang, gimana caranya gitu. Dia the master of element kayak gitu, kayak kayak Avatar Eng atau Avatar Korra, udah pada nonton ya, pokoknya gitulah ya. Dia tahu gimana caranya, cuma hmm,
kalau ngelihat konflik di sebelahnya, ya five of one di sebelahnya, mungkin aku bisa ngerti kalau ternyata magician di sini nggak mau apa ya, nggak mau terlalu banyak ikut campur. Ya takutnya malah jadi memperkeruh keadaan kayak gitu. Magician di sini mungkin dia bakal terasa lebih pasif, tapi nggak berarti dia berhenti berusaha, nggak. Justru dengan nggak mesti semua usaha tuh harus ditunjukkan atau harus dilakukan dengan gerakan yang aktif. Kadang dengan menjadi pasif pun itu bagian kita dari berusaha. Soalnya kalau ngeliat di sampingnya ada six of wands, itu enak tuh kan, kayak five of one, terus ada magician, terus ada six of one, 5 tambah satu sama dengan 6 kan. Iya, kalau emang keadaan sekitar kita lagi chaos nih, lagi banyak apa ya, pertikaian, kalau kita mau ikutan kalau kita mau ikut nimbrung juga gitu, kadang malah jadi makin gak jelas gitu, malah jadi nambah-nambah keributan aja. Ada baiknya mungkin kalau keadaan kita lagi chaos kayak gitu, kita agak menarik diri gitu, udah gue gak mau ikut-ikutan ribut kayak gitu. Dan justru kemenangannya kita dapatkan dari itu, dari menarik diri sebentar kali ya, sampai konfliknya mereda, sampai semuanya jelas gitu, benar salahnya kayak gimana, baru kita di situ bisa lebih apa ya, uh, baru kita di situ bisa keluar sebagai pemenangnya, atau at least kita bisa temuin jawaban yang kita cari di situ. Kalau ngelihat six of one sih, aku pikir kalau kita balik lagi konteks soal jodoh ya, semakin apa ya, semakin sedikit konflik yang orang ini bawa ke hidup kamu, bakal makin besar kemungkinan dia untuk kalian terima sih. Ya untuk kamu terima. Jadi kalian, apalagi kalau iya, kalau aku juga baru ngeh itu four of cups kan, dari 4 5 6 kayak gitu. Ada prosesnya, ada perjalanannya. Di, uh, apa sih, diawali dengan kalian yang menantikan seseorang, anggaplah seperti itu, terus ada konflik, ada pertikaian, kayak mungkin mutusin orang orang yang tepat buat kalian tuh siapa, atau siapa yang harus kalian pilih, terus akhirnya kalian keluar dengan konklusinya kalau aku, tapi tetap aku tetap ngerasa kalian gak akan milih siapa siapa sih. Iya, kalian tetap bakal uh, meng, mementingkan atau memprioritaskan kebahagiaan kalian sendiri saat ini. Kalian tahu kalian merindukan seseorang, kalian tahu ada sosok yang aku nggak bisa bilang hilang juga ya, mungkin agak absurd kalau kalau aku bilang sosok ini hilang, tapi kalian nggak tahu, kalian sendiri nggak tahu sosoknya seperti apa. Iya, yeah, kalian butuh sosok itu, kalian merindukan sosok itu, tapi sekarang uh, aku pikir kebahagiaan kalian lebih penting, lebih prioritas. Soalnya di sebelahnya ada page of coins. Kalau ngelihat page of coins, dia selalu sih aku bilangnya dia sebagai apa ya, potensi. Ya, page of coin tuh potensi menuju king of coins. Kita nggak mungkin nyampe ke king of coins kalau kita nggak, kalau kita belum jadi page of coins dulu. Iya betul, dia masih kanak-kanak lah. Ya betul, dia masih masih awal mulanya banget, masih belum banyak, masih belum punya banyak hal. Cuma potensinya ada di situ. Ya, dan aku pikir mungkin ini cara kalian ngelihat diri kalian saat ini sebagai page of coins. Ya, ada apa ya, kesan yang aku ambil kalau dengan kalian memprioritaskan kebahagiaan kalian dulu gitu kak, oh nggak, kebahagiaan kalian saat ini dulu gitu ya, pokoknya mendahulukan kebahagiaan kalian saat ini, uh, itu bakal bikin kalian lebih jelas soal apa yang kalian inginkan. Iya, nggak apa sih, semakin
sama kayak ngambil keputusan. Semakin kita happy atau semakin kita bakal lebih mudah ngambil keputusan waktu kita lagi happy sebenarnya. Kayak kita lagi nggak ada beban gitu, nggak ada kebutuhan, bahkan nggak ada demand, nggak ada kebutuhan. Aku pribadi ngerasa lebih mudah ngambil keputusan di posisi itu. Nggak ada tuntutan, nggak ada kebutuhan. Ngambil keputusan mah ya ngambil keputusan aja gitu. Iya. Sama kayak di sini, kalau kamunya udah happy gitu, kamunya udah nggak ngerasa kekurangan satu apapun. eh Kalaupun pada akhirnya kalian milih untuk nunggu, ya untuk hold gitu, untuk nggak milih siapapun, ya kalian tetap bakal happy di situ. Nggak yang bertanya-tanya lagi gitu, atau menyayangkan tuh kenapa ya gue nggak milih dia kemarin. Nggak begitu. Jadi eh kebahagiaan kaliannya dulu yang diprioritasin. Ya, baru kalian mutusin soal ini siapa yang, tapi tetap aku nggak ngerasa. Tapi ya anyway, itu balik lagi ke kalian. Grup satu, siapapun yang kalian pilih, aku pikir kalian milihnya setelah kalian mendapatkan kebahagiaan buat diri kalian dulu. Oke, di bawah Five of Wands ada Knight of Coins. Uh, nah ini kelanjutan dari Page of Coins, ada di bawah Five of Wands. Ada proses yang cukup berkelanjutan. Kalau kalian ngerasa perdebatan atau pertikaiannya udah selesai, aku ngerasa masih bakal banyak lagi pertikaian ke depannya. Aduh, aku nggak suka ya. Mungkin sini bukan pertikaian kali ya, kayak konflik gitu ya. Kayak konfliknya kalau kalian ngerasa kemarin udah beres, kayaknya masih ada tuh ke depannya. Dan emang ini konflik yang harus kalian apa ya? Gak harus kalian bereskan sih sebenarnya. Konfliknya mungkin cukup diterima aja. Kalian jalan aja gitu. Soalnya kan tujuan kalian bukan menyelesaikan konflik itu juga gitu. Dan balik lagi ya hidup mah pasti ada aja sih konfliknya. Mau kalian beresin kayak mau enggak, kayak konflik mah selalu ada. Kalau kalian pada akhirnya ngerasa dapat pressure-nya dari situ gitu, kayak harus banget nih beresin masalah ini gitu. Kalau nggak beres tuh gimana gitu, ada hal buruk. Enggak sih, ya mungkin yang harus beresin aja kali ya. Cuma jangan jadiin itu kayak pressure gitu, jangan jadiin itu tekanan ke hidup kalian. Kalian mah tetap aja jalannya, tetap konsisten aja dengan apa yang pengen kalian lakuin atau kalian cari. Ya nggak mesti kayak misalnya nih, kalian udah ditanyain kapan kawin, kapan nikah, kapan kawin, kasar banget dibahas sih. Ya kapan nikah mulu kayak gitu. Tapi kaliannya lagi fokus ngebangun karir. Ya udah, ngebangun karir aja. Biarkan orang-orang sekitar kalian mempertanyakan hal itu. Kalian mah lurus aja, fokus sama karir kalian. Di bawah Magician kita punya Page of Sword. Ya pada akhirnya Magician yang tadi aku bilang itu, dia bisa melakukan dia bisa memanifestasikan apapun yang dia mau. Tapi kalau nggak didasarkan oleh pikiran yang rasional kayak gitu, kayak kalau magiciannya keburu baper gitu kali. Kalau magiciannya keburu baper agak sulit tuh di sini. Wah, apalagi sebelahnya ada Seven of Cups, di sini juga ada Seven of Cups. Kebayang gak sih kalau magician tuh kan dia master of element kayak gitu. Dia tahu gimana caranya memanifestasikan apa yang dia mau, tapi masalahnya apa yang dia mau aja dia nggak tahu kayak gitu. Kayak nggak jelas gitu maunya apa, kan ribet ya. Iya, dia bisa aja bikin apapun, dia bisa aja
ya dia bisa bikin apapun, tapi apa yang mau dia bikin dia nggak jelas mau bikin apa. Jadinya ya salah satunya terlalu banyak pilihan, iya, tapi kan ya balik lagi, kalau terlalu banyak pilihan, Seven of Cups di atasnya ada Six of Wands. Kalau pilihannya terlalu banyak dan itu bikin kalian ribet gitu, ya pilihannya dipotong aja gitu, dikurangin satu persatu. Nggak yang apa ya, kan udah pilihannya banyak tapi kalian malah solusinya malah kalian cari pilihan yang lain. Wah, itu udah agak gawat sih kalau begitu ya. Nggak begitu cara kerjanya. Ya udah dipotong aja gitu, kayak oh kayaknya ini nggak usah deh, nggak usah aku pikirin lagi, udah nggak worth it, coret. Yang ini kayaknya ah udah nggak worth it, udah nggak worth it juga, coret, kayak gitu. Coret aja satu-satu sampai kalian nemu kayak dua atau tiganya gitu. Di bawah page of coin ada ten of ten of coins. Ini yang nge-backup dari page of coin. Mungkin ada sedikit hubungannya juga dengan nggak harus soal percintaan, tapi ada juga mepet-mepet dikit ke karir kalian. Iya, kayak tadi yang ku bilang, kayaknya kalian gak akan milih siapa orangnya, tapi mungkin kalian bakal milih udahlah, fokus ke karir aja. Soalnya page of coin dia di bawahnya ada ten of coins. Dan dua kartu ini rasanya lebih menarik ketimbang kartu-kartu yang lain. Kayak ini kerasa banget gitu, apa sih, dua kartu awalnya ini longingnya ada di situ, rasa kangennya ada di situ, tapi rasa kangen yang bikin kalian gak kemana-mana. Sedangkan kalau ngeliat page of coin sama ten of coins di sini, kayak page of coin dia pengen jadi king of coins, tapi dalam perjalanannya dia di backup sama ten of coins. Jadi uh, dia nggak bener-bener mulai dari nol. Apalagi ada knight of coins di sini. Perjalanannya mungkin panjang, perjalanannya mungkin butuh waktu lama. Cuma untuk sampai ke sana kalian nggak sendirian. Ya banyak yang nge-backup kalian. Apalagi kalau konteksnya agak mepet ke kerjaan ya. Mungkin kerjaan kalian lagi bagus-bagusnya. Ya, uh, kalau ngeliat ada Three of Cups di sini juga teamworknya lagi enak, sama teman-teman satu kerjaan juga, mereka support sama kamu. Jadi aku bisa agak setuju gitu kalau pada akhirnya uh, milih buat fokus ke kerjaan, ke karir kalian dulu, dianggap lebih profitable sih untuk saat ini. Dan itu juga mungkin bisa ngebantu kalian untuk memantaskan diri gitu sebelum akhirnya nemuin orang yang selama ini kalian tunggu gitu di Four of Cups. Pilihannya balik lagi ke kalian sih. Ya mungkin kalau tadi aku bilang di sini kalian posisinya lebih ke nunggu daripada mencari. Soalnya kalian lebih banyak dicariin sebenarnya. Iya, kalaupun iya kalian sedang mencari seseorang, aku nggak ngerasa orang-orang tahu soal itu. Kayaknya cuma kamu aja dan orang-orang terdekat dan ya bestie kamu aja yang tahu kalau kamu lagi nyari orang seperti ini gitu yang kalian mau. Ya, yeah, pilihannya kembali lagi ke kalian. Cuma uh, kalaupun iya kalian mau nunggu atau terus mencari kayak gitu, prosesnya bakal agak panjang. Jadi kalau prosesnya agak panjang gitu, bisa apa ya, jangan pakai solusi jangka pendek untuk mecahin masalah jangka panjang gitu, kali aku selalu bilang ya. Ya, grup satu kayaknya aku tutup di situ. Ya, walaupun aku nggak tahu relevan atau enggak kalimat terakhirku, jangan pakai solusi jangka pendek buat beresin masalah jangka panjang. But anyway, readingannya sampai situ dulu buat kalian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Iya, welcome grup 2. Ini tema malam ini lanjutan dari malam sebelumnya. Kalau kemarin kita bahas soal rezeki kalian di tahun ini judulnya mungkin jodoh kalian tahun ini. Tapi disclaimer dulu kali ya, disclaimer dong. Ini kayaknya nggak exactly tahun ini banget sih. Ini
in general aja kali. In general, tahun ini apa sih yang kalian adepin, atau ya perihal soal jodoh kayak gitu. Apa sih yang bakal kalian adepin mungkin, atau sedang kalian hadapin saat ini. Hmm, dan ya kayaknya jodohnya juga ya benar-benar jodoh kayak gitu, nggak yang melipir kemana-mana. Di sini kalian punya Eight of Swords, di bawahnya ada Six of Swords. Kerasa banget di sini kalian lagi move on dari sesuatu, dari seseorang bahkan. Iya, ya itu exact sekali ya, kalian lagi move on dari seseorang. Mau gak mau aku harus biarkan itu, ya harus aku simpen di awal tuh. Buat kalian yang lagi berusaha move on, grup 2, cobaannya selalu ada di pikiran kalian sendiri sih kalau move on. Tantangan terbesarnya adalah gimana kalian bisa keluar dari belenggu yang kalian buat untuk diri kalian sendiri. Kalau ngelihat Six of Swords di bawahnya, deep down gitu ya, jauh di lubuk hati kalian udah siap sih. Kalian udah tahu apa yang harus kalian lakuin, cuma rasanya berat aja gitu untuk ninggalin satu dua hal yang masih, apa ya, mungkin buat kalian itu masih berharga gitu, masih berarti. Satu dua hal yang harusnya kalian tinggalin itu, tapi justru kadang kenangan seperti itu sih yang menghambat kalian untuk maju, yang jadi memberatkan langkah kalian tuh kadang yang seperti itu, satu dua hal yang gak bisa kalian tinggalin itu. Jadi tantangannya ada di diri kalian sendiri sih, gak di orang lain. Gimana caranya kalian bisa ngelepasin hal yang memberatkan kalian untuk maju. Dan nggak tahu ya, kalau ngelihat Six of Swords di sini, selalu aku kalau ngomongin move on tuh pasti ada, atau Six of Swords tuh selalu ngomongin soal transisi buatku. Gimana kita bisa beralih dari satu titik ke titik yang lain yang lebih baik kayak gitu. Dan di sini dia bawa apa ya, kayak bawa lampu gitu. Soalnya si perairan yang bakal dia lewatin tuh agak berkabut, agak sulit buat ngelihat. Dan aku pikir yang kabutnya bukan, nggak semata-mata karena jalan yang kalian lewatin tuh agak, apa ya, agak gelap juga, enggak sih. Gelapnya ada di diri kalian sendiri sih, dari ketidakmampuan kalian untuk memutuskan gitu kali. Itu yang bikin langkahnya atau jalannya agak gelap, agak berkabut, dari kesulitan kalian atau ketidakmampuan kalian untuk memutuskan. Banyak emang, apa sih, banyak alasan untuk tidak melepaskan sesuatu itu kali ya, yang aku tangkep dari Eight of Swords, sorry. Iya, malam ini aku udah 2 kali tuh salah ngedeclare kartu. Eight of Swords di sini, kalau dia mau, apa ya, kalau dia mau lebih decisif gitu kali ya, nggak terlalu overthinking. Soalnya overthinkingnya juga bukan hal yang overthinking yang nggak ngebawa dia kemana-mana juga sih. Iya, makanya tadi aku bilang satu dua hal gitu kan. Soalnya kalau dia mau at least kayak melepaskan 2 hal itu aja, dia udah jadi Six of Swords, ngerti gak sih? Ya, proses berpikirku seperti itu gitu. Mungkin ada satu dua hal yang harus kalian lepaskan dulu, baru kalian siap buat move on. Dan itu berat buat kalian. Ya, mau nggak mau aku harus ngakuin itu berat banget buat kalian buat itu. Mungkin kalau aku nggak tahu ya, kalian cerita ini ke orang terdekat kalian atau enggak gitu, atau kalian cerita ini ke orang lain atau enggak. Cuma mungkin kalau dari sudut pandang mereka,
harusnya nggak seribet itu. Ya mungkin kalian juga udah pernah diomongin gitu kali sama mereka. Ya masalah lu sebenarnya nggak seribet itu sih, lu nya aja yang bikin ribet. Ya cuma yang namanya proses internal kayak gitu nggak bisa diukur pakai pakai sudut pandang orang emang. Kalau kalian mau keluar dari situasi ini gitu, dari feeling stuck ini, dari ngerasa apa ya, ya feeling stuck, aku nggak tahu, dari ngerasa stuck atau ngerasa nggak bisa kemana-mana ini, ya harus dimulai dari diri kalian sendiri. Nggak bisa dengan orang lain datang terus ngedikte kalian harus apa, nggak bisa. Ya even aku sendiri pun nggak punya kemampuan itu untuk mendikte kalian. Jadi balik lagi, itu penjara yang kalian buat diri, yang buat untuk diri kalian sendiri. Yang bisa keluar dari situ ya cuma kalian dan upaya kalian sendiri. Oke, di samping Eight of Swords kita punya The Hanged Man, King of Swords, Judgment, The Devil, sama Eight of Swords lagi. Iya, Eight of Swords diklarify sama, ya diterangin atau dijelasinnya lagi sama Eight of Swords. Di sini aku ngerasa kayak apapun yang aku jelasin ke kalian, apapun yang aku bilang ke kalian bakal mental. Dan aku udah males ngomong sebenarnya. Tapi nggak bisa begitu kan? Iya, nggak bisa begitu. At least apa ya? At least aku punya sedikitnya kayak apa ya, beban profesional yang harus aku selesaikan di sini. Anyway, ya terlepas apa yang aku omongin bakal mental atau enggak, Hanging Man di sini aku ngerasa emang butuh keikhlasan untuk kalian bisa maju. Susah kalian kalau mau maju tapi diri kalian sendiri belum ikhlas, belum belum bisa apa ya. Ini kadang nih ya, kita tahu diri kita lagi susah, kita tahu diri kita lagi sulit gitu hidupnya. Tapi kita nggak mau ngakuin itu. Wah, itu sulitnya 2 kali loh. Iya. Mungkin di kasusnya kalian tahu diri kalian tuh lagi sulit untuk move on. Tapi di depan teman-teman, di depan orang lain, kalian sok-sok udah move on gitu. Wah, itu makin sulit tuh, 2 kali tuh sulitnya. Nggak bisa. Harus apa ya? Harus bisa. Ya, hal mungkin hal tersulit atau dan aku pikir hal pertama yang bisa kamu lakuin untuk mengubah satu keadaan adalah dengan menerima keadaan itu dulu. Kita nggak bisa mengubah apa yang nggak kita terima. Kalau apa ya, kesulitan kalian untuk move on ini masih kalian denial, masih nggak kalian akuin, agak sulit. Ya, yeah. Seenggaknya kalian nggak membiarkan orang-orang sekitar kalian untuk apa ya, untuk mengerti posisi kalian, untuk ngerti kalau kalian tuh lagi kesulitan sekarang tuh. Ya bayangin aja gitu ya, misalnya kalian lagi susah move on gitu, terus kalian di depan teman-teman kalian ngakunya ya udahlah gue mah udah move on aja, udah baik-baik hidup gue mah, udah nggak kepikiran dia lagi. Nah tapi kan teman-teman sekitar suka ada yang julid ya. Ya pengalamanku sih di tongkrongan kadang ada aja yang begitu, kayak yang masih bercandanya ngebahas soal mantan lah. Emang kampret tuh teman-teman seperti itu. Kalau kitanya cuma pura-pura udah move on doang gitu, cuma apa sih, kita berdamainya itu masih masih cuma masih sebatas topeng doang gitu berdamainya, dibecandain gitu nggak enak men, pahit. Kampret emang teman-teman seperti itu. Gak bisa lihat gue lagi sok-sok kuat lagi aja masih dibecandain begitu sampai dibikin kayak tuh kan belum move on, kayak, udah lu nggak usah sok tangguh di depan kita. Aduh anjir. Iya, selalu ada aja sih temen kayak gitu. Makanya aku bilang kalau kalian masih apa ya, masih belum benar-benar berdamai, apalagi kalau kalian berdamainya masih sebatas gimmick gitu depan depan teman-teman, depan anak-anak kayak gitu.
susah. 2 kali itu kerjanya. Ya di sampingnya ada King of Swords ini yang ku bilang kayak eh mungkin eh ini yang kalian lihat, atau ada bagian dari diri kalian yang sebenarnya udah cukup bijak untuk menerima dan melepaskan gitu kali. Ada bagian dari diri kalian yang sebenarnya udah nggak se stuck itu lagi pemikirannya, dan pada bagian inilah kalian selalu berkonsultasi gitu kali. Kayak di fase ini mungkin teman curhat yang terbaik untuk kalian adalah diri kalian sendiri. Soalnya ya kalau apa ya, kalian nggak bisa bohong sih ke diri kalian sendiri. Kalau ngelihat apa sih ya, di sini ada Eight of Swords sama Six of Swords dengan segala problematikanya, yang punya jawabannya ya King of Swords ini ada di diri kalian ini. Apa sih kalau ngelihat, ya apalagi dia kayaknya King of Swords ini yang bisa ngelihat kalau hanging man ini sedang digantung kebalik gitu, kepalanya di bawah. Soalnya kontras banget gak sih, dia digantung kepalanya di bawah, King of Swords kepalanya di atas. Kayak iya, kayak ngeliatin dia aja gitu, kayak yo oke bro. Dan mungkin dari King of Swords inilah Hanging Man ini dapat perspektif baru. Kalau selama ini apa sih, Hanging Man ini ngerasa dunia ini nggak adil, mungkin dunia ini ngerasa kayak memperlakukan dia dengan apa ya, dengan buruk. King of Swords ini yang apa ya, yang sebenarnya dia punya punya ya, dia kan digantung tuh. Kalau kalau dia mau pinjem pedangnya si King of Swords, harusnya dia bisa mutusin tali yang mengekang dia gitu. Jadi apa ya, kalau aku bilang ya Hanging Man tuh kayak ada perspektif yang harus yang dia pelajari dari digantungnya dia secara terbalik. Apalagi di depan King of Swords yang kayak, kalau dari sudut pandang King of Swords kayaknya Hanging Man di sini kayak, lu kenapa sih bro, kayak gitu, kayak lu kenapa sih bro sampai begini, kayak ya udah yuk gue lepasin ya. Bisa kok, yuk bisa. Tapi dia kekeh gitu. Hanging Man ini kayak, gak, gue emang harus ada di posisi ini sekarang, ngerti kan? Kayak dialog kayak gitu yang ada di, mungkin ada di diri kalian saat ini. Gue pantas kok dapetin ini. Terus kayak King of Swords kayak, lu kenapa deh? Lu kenapa deh, kok begitu banget sih hidupnya, kayak ini gue, ya gue bantuin deh ya. Di sampingnya ada Judgment. Ya, ini mungkin yang kalian ngerasa kayak kalian pantas ada di posisi ini, kalian pantas ngedapetin apa ya, rasa sakit ini mungkin to some extent. Soalnya di sini juga ada Eight of Swords lagi. Soalnya uh, apa ya, kalian sangat aware sama kesalahan atau cacat-cacatnya kalian sendiri. King of Swords di sini juga dia orangnya sangat-sangat apa ya, dia no bullshit sih kalau ngomongin King of Swords. Iya, yeah, kalau lu bener ya lu bener, kalau lu salah ya gue bilang salah, kayak gitu. Dan lu tahu soal itu, soal diri kalian tahu soal itu, ya kalian tahu buruk-buruknya diri kalian. Makanya begitu kalian ada di posisi yang menyakitkan mungkin seperti ini, kalian ngerasa pantas ada di situ. Kalian ngerasa apa ya, ya sama kayak, nggak tahu sih kalau ngeliat di sini kayak ini trompet yang menghidupkan orang-orang yang udah dikubur gitu, udah meninggal. Jadi kayak mungkin kaliannya sendiri lagi menunggu ditiupnya sangkakala itu. Iya, the devil sebelahnya ini yang ngebelenggu kalian. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau ngeliat the devil dan apalagi konteksnya kayak percintaan, aku ngerasa kalian orang yang jatuh cintanya jatuh banget gitu. Jatuh cintanya udah, ya kalau aku liatnya jatuh cinta sejatuh-jatuhnya gitu kali. Ya makanya
Kalau udah begitu ya aku bisa ngerti kalau buat move onnya kalian sulit. Kalian nggak bisa berangkat maju segampang itu setelah yang terjadi. Iya. Yeah. Dan kalian ini masalahnya nih. Kalian tuh ngerasa pantas ada di posisi ini. Kalian ngerasa emang harusnya ini yang terjadi ke diri kalian. Kayak apa sih? Kayak kalian pantas jadi sad boy saat ini. Kayak enggak lah. Itu mah emang apa sih, itu emang ya sad boy atau sad girl ya. Sorry kalau ngerasa enggak di mention gender. Padahal enggak. Kalian bisa keluar dari belenggu ini kapan aja. Eight of Swords di akhirnya keputusannya balik lagi ke kalian, kapan kalian mau membebaskan diri kalian dari penjara yang kalian buat untuk diri kalian sendiri. Oke, di bawahnya di samping Six of Swords ada Five of Swords. Five of Swords ada di bawah Hanging Man. Ya, Hanging Man walaupun dia terlihat pasrah, walaupun dia terlihat apa ya, nerimo, sebenarnya hatinya banyak konflik. Sebenarnya dia apa ya, atau mungkin dia ngerasa konfliknya udah terjadi, kayak dia pantas dapetin ini karena dia udah nyakitin banyak orang sebelumnya. Dan iya kan, dari Six of Swords dari 6 ke balik lagi ke 5, jadi dulunya konflik itu terjadi di sebelumnya gitu. Dulunya kalian kayak gitu loh. Dulunya kalian udah nyakitin banyak orang, makanya begitu kalian ada di posisi stuck kayak sekarang, kalian ngerasa pantas dapetin itu. King of Swords di bawahnya ada The Chariot. Mungkin sebelumnya balik lagi nih, ini kayak flashbacknya gitu kali ya. Jadi sebelumnya kalian mungkin ada keputusan yang kalian ambil terlalu buru-buru kali ya, atau mungkin keputusan ya buru-buru gitu, tapi bukan berarti kalian mau ngambil keputusan itu juga. Itu keputusan yang emang harus diambil dengan cepat aja karena waktu saat itu waktunya yang kalian punya nggak banyak, makanya harus segera diambil keputusannya. Dan sekarang kalian mikir udah di posisi King of Swords, kayak waduh, gue ngerasa dulu gue kurang bijak nih ngambil keputusan kayak gini, terlalu buru-buru. Walaupun iya waktunya terbatas saat itu, tapi tetap aja harusnya gue bisa lebih bijak lagi ngadepin masalahnya atau ngambil keputusan itu. Di bawah Judgment ada High Priestess. uh, Apa yang kalian ngerasa pantas dapetin, apa yang kalian ngerasa ya udahlah, ini emang udah karmanya gue aja begini. Sebenarnya mungkin kalau ngeliat High Priestess ada apa ya, yang nggak sesederhana itu sih. Nggak sesederhana dulu kalian mungkin apa ya, udah melukai banyak orang, terus sekarang kalian waktunya nanggung kayak hukumannya kayak gitu. Enggak sih, nggak sesederhana itu. Hidup tidak sehitam putih pilar yang ada di belakang High Priestess. Iya, dia duduk di tengah-tengahnya kan, yang mana kan dia ngerti gitu, di antara hitam dan putih ya ada abu-abunya. Dan aku ngerasa ini juga pelajaran buat kalian untuk melihat abu-abunya. Yang kalian lakuin gak sepenuhnya salah, tapi kalau dibilang bener juga gak sepenuhnya bener. Ada yang mungkin kalian lakuin itu udah bener, tapi di sisi lain malah mungkin itu menuntun ke hal yang salah yang kalian lakuin, dan bahkan sebaliknya. Kesalahan yang kalian lakuin sebenarnya jadi hal yang bener yang harusnya emang kalian lakuin. Ada abu-abu yang kalau kalian renungkan lagi bisa makin kelihatan tuh abu-abunya, kontrasnya. Abu-abu apa sih, value atau kontras ya, pokoknya itu. Di bawah The Devil ada King of Cups. Ya, ini kalian yang emang emang cinta banget kamu. Waktu itu kamu emang jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Bahkan King of Cups pun di sini dijadikan adanya di bawah The Devil. Jadi di bawah apa ya, di balik si codependency itu,
si adiksi itu, ada perasaan kamu yang apa ya, kamu larutkan, apa sih, ada perasaan kamu yang terlarut di situ. Udah terlalu nyaman mungkin, atau udah terlalu sayang mungkin, makanya susah banget lepas, sampai sekarang bahkan susah banget lepas karena emang sesayang itu. Di bawah Eight of Sword ada Knight of Sword. Ini yang aku bilang, buat keluar dari penjara ini keputusannya balik lagi ke tangan kalian. Iya, dan aku ngerasa di saat kalian memutuskan untuk keluar, di momen itu juga kalian bakal keluar. Langsung aja gitu, kayak kuda lepas dari kandangnya gitu. Kalau udah waktunya kalian keluar gitu. Kalau udah waktunya kalian untuk apa ya? Untuk ngabisin masa stucknya kalian, kalian bakal langsung melaju dengan cepatnya. Jadi kalau kalian ngerasa dengan kalian stuck di sini grup 2, kalian ngerasa aduh hidup gue kok jadi ketinggalan gini ya. Orang lain udah pada kemana, gue masih stuck di sini. Aku nggak ngerasa begitu sih. Begitu kalian nggak stuck lagi, begitu kalian keluar dari sini, kalian bakal cepet banget ngelajunya ke depan. Ya, itu bisa berarti banyak hal sih. Ya bisa berarti kalian begitu udah move on, udah mutusin buat move on, maksudnya yang bener-bener move on, nggak cuma gimmick gitu. Kalian langsung aja gitu, langsung tancap gas ke pelaminan kayak gitu, nyari KUA. Itu cepet banget kan, tapi kan ya bisa jadi begitu juga, bisa jadi begitu mungkin. Cuma ya balik lagi ke kalian, dan aku yakin kalian seenggaknya ya, kalau tadi aku bilang aku udah males ngomong soalnya kayak omonganku bakal mental juga, semoga nggak begitu ya grup 2. Ya semoga ada yang apa ya, ada yang nyangkut lah satu dua hal mah. Nah, apalagi di titik ini kayaknya cuma kamu yang bisa uh, memperbaiki keadaan kamu saat ini. Cuma kamu yang bisa ngeluarin diri kamu dari stucknya kamu sekarang ini grup 2. Jadi keputusannya aku balikin lagi ke kalian. Ya, yeah. Cuma ya kalau endingnya itu kali ya, kalau Knight of Sword, begitu kalian mutusin udah keluar, semua ketertinggalan yang kalian rasa selama ini kalian alamin karena ngerasa stuck di sini bakal langsung kekejar kok. Iya. Gitu kali ya. Grup 2 buat readingan kalian malam ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Oke, welcome grup 3. Untuk readingan kita malam ini, jodoh kalian di tahun ini masih seri readingan awal tahun, ngelanjutin yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas soal rezeki, kita bahasnya soal jodoh malam ini. Di sini kalian grup 3 punya King of Wands. Aku agak lama tadi mikirnya sebelum mulai recording. King of Wands, di bawahnya ada Judgment. Kalau konteksnya jodoh gimana ya? Sorry. King of Wands, aku ngerasa kalian lagi ada di posisi yang sangat baik, ya, ada di puncaknya, apapun puncaknya itu, kayak mungkin puncak karirnya mungkin, atau ini kali ya, kalian ada di titik dimana yang pernah kalian cita-citakan dulu kayak gitu. Kayak ya bisa jadi puncak karir, atau mungkin udah ada di titik yang apa ya, udah ada di puncak ambisinya gitu, udah nggak yang nyari kemana-mana lagi, yang mana biasanya ya kalau udah di tempat gini sih apalagi sih yang dicari kayak gitu. Mungkin kalian masih nyari soal kerjaan apa lagi yang bakal aku ambil ya, atau project apa lagi yang bakal aku kerjain. Cuma karena kita lagi bahas soal jodoh, aku ngerasa ini agak melenceng sih, nggak bener-bener kayak to the point. Oke, kita ngomongin jodoh kalian, enggak sih. Ini mungkin kalian in personnya sendiri lagi ada di masa apa ya, kalian punya segalanya, mungkin kalian ada di titik yang selama ini kalian impikan, cuma nggak tahu ada
ada yang kurang gitu kali ya, ada yang kurang, ada yang nggak bisa menuhin lubang di hati itu. Kayak apa ya, kayak judgement tuh kayak seolah-olah kalian ngerasa terpanggil untuk melakukan hal lain gitu kali ya, nggak cuma fokus di kerjaan doang, nggak cuma fokus di apa ya, eh nggak cuma fokus ngejar mimpi doang, tapi kayak jalur kalian berasa ada yang ada yang manggil ke arah lain. Aku nggak tahu ya, mungkin agak absurd soalnya kalau aku pikirin nih ya. Kalian lagi fokus soal kerjaan, kalian lagi fokus ngejar karir, tapi kalian malah klik di reading yang ngomongin soal jodoh, kan agak aneh ya, kayak maksudnya ya udah kalau lu fokus soal karir mah karir aja gitu, ngapain lu nyari reading soal jodoh. Tapi kayak ada panggilan ke situ loh, ngerti gak sih? Kayak padahal mood kalian tuh lagi ngejar ambisi. Iya, agak aneh gak sih? Ya, mood kalian lagi pengen apa ya, ngejar cita-cita gitu, ngejar ambisi, tapi kalian kayak dibelokkan gitu ya. Tapi bentar, kalau gue belok ke sini jadinya gimana ya, kayak gitu, kayak ngerasa terpanggil gitu. Ah udahlah, gue nyari nyari readingan soal jodoh aja kali ya. Lah katanya mau fokus, nggak, ya itu yang bikin aku kayak kok begitu ya, atau mungkin ini nggak benar-benar soal jodoh. Aku berusaha apa ya, nggak melenceng kemana-mana nih, buat malam ini. Kayak ya udah kita ngomongin jodoh jodoh aja deh. Cuma kayaknya buat kalian grup 3 kayaknya tidak sesederhana itu. Ya ada, nggak tahu ya, mungkin kalaupun apa ya, kalaupun aku bisa ngerti kalau pada akhirnya kalian banyak yang nanyain gitu, kapan kapan nikah, atau udah ada calon atau belum, kayak gitu kan. Padahal kalian lagi fokus-fokusnya ke ngejar karir kayak gitu, tapi kan pertanyaan kayak gitu ada. Terus ya mau nggak mau jadi kepikiran kayak gitu, mau nggak mau ya iya juga ya, gue udah umur segini nih, kapan ya. Tapi aku ngerasa eh dorongannya bukan dari luar, sebelah dari dalam kayak gitu. Dari dalamnya tuh bukan, dari dalamnya pun bukan kalian yang menginginkan gitu. Kayak seolah apa ya, kayak panggilan jiwa gitu gak sih? Mungkin karena kalian, aku nggak tahu ya, kalau kasusnya kalian ngerasa udah menemukan orangnya kayak gitu, yang tadinya kalian nggak mau nih, atau lagi nggak fokusnya lagi nggak kasih itu, tapi karena nggak tahu ya, semenjak ketemu sama orang ini gue kok jadi apa ya, jadi pengen serius gitu, atau jadi pengen ya udahlah sama orang ini aja gitu. Iya, padahal kalau sama orang ini mungkin si apa ya, ada kemungkinan cita-cita kalian bakal agak tertunda. Iya, kalian yang tadinya mengejar ambisi, begitu ketemu sama orang ini kayak ya udahlah nggak apa-apa sama orang ini aja. Ntar ntar apa sih, cita-cita mah bisa aku kejar lagi setelah ini. Atau mungkin bahkan kayak ya udahlah, udah nggak penting juga kayak gitu, kayak gue udah sukses juga lah, ngapain masih dikejar kayak gitu. Mungkin kalau emang konteksnya begitu gitu, konteksnya kalian udah tahu siapa orangnya, di sini ada apa sih, aku bisa bilang kalau kalian, ketertarikan yang kalian rasakan itu bukan apa ya, agak nggak biasa gitu. Ketertarikan yang datangnya emang bener-bener kayak panggilan jiwa kalian gitu. Iya, yang mungkin awalnya datangnya dari apa ya, kayak dari naksir, mungkin karena ngerasa oh dia orangnya seru, atau orangnya cantik, orangnya ganteng. Tapi ada lebih dari itu, yang tadinya kalian ngerasa apa ya, naksir-naksir yang kayak, ngerti gak sih, kayak hubungan yang awalnya hot-hotnya gitu. Hot-hotnya tuh dalam artian gimana ya, kayak kayak tau lah, yang percakapannya intens, ketemuannya intens kayak gitu. Kalian ngerasa ada something more gitu di balik itu. Something more yang nggak berarti makin intens juga, enggak. Cuma mungkin mungkin kalau kalian lagi ngobrol sama orang ini gitu soal satu hal, apapun itu ya, aku nggak tahu sih, ini agak 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 fake gitu, agak agak nggak jelas.
Tapi please bear with me kalau kalian lagi ngobrol sama orang ini tentang satu hal dan kalian ngerasa damai kayak gitu, ngerasa tenang. Kalau nggak harus satu hal sih, kalau kalian lagi ngobrol sama orang ini dan ngerasa tenang kayak gitu, di situ mungkin kayak ngerasa apa ya, aku dapat kesan ngerasa betah atau ngerasa terpanggilnya tuh justru di situ. Kayak orang ini tuh udah bikin pencapaian kalian sejauh ini atau ambisi kalian selama ini tuh bisa kalian tunda dulu atau bisa kalian apa ya, kesampingkan gitu. Ya mungkin kalau kalian udah tahu siapa orangnya, mungkin ini hubungan atau relationship yang mengubah hidup kalian mungkin. Ya, yang aku nggak tahu ya, eh, bisa jadi ngaruh ke semua aspek di hidup kalian. Kayak semenjak kalau sama orang ini kerjaan kalian bakal berubah, relationship kalian dengan orang-orang sekitar kalian juga bakal berubah, banyak hal yang bakal berubah. Dan kalian langsung nyemplung aja nih ke sini, nggak pakai, aku nggak ngerasa kalian pakai mikir juga sih, nggak pakai mikir, langsung nyemplung aja. Oke, di samping King of Wands ada Nine of Coins, Ten of Cups, The Empress, Judgment, sama The World. Ya ini kayak lanjutin Judgment, ada The World. Ini kayak apa sih, kayak moment of completionnya gitu. Jadi kerasa banget kalau kalian bukan jatuh cinta yang sejatuh-jatuhnya juga, hubungannya tuh bakal kerasa ngalir gitu aja. Iya, ngalirnya itu kalau ngelihat ada Nine of Coins sama The Empress di sini, mungkin apa yang sebelumnya nggak kalian miliki atau apa yang sebelumnya kalian ngerasa kurang bakal terpenuhi di sini. Iya, terus juga ada Ten of Cups, itu yang tadi ku bilang kayak rasa happy-nya mungkin gitu kalau bareng sama orang ini. Iya, mungkin kalian udah berencana gitu kayak gimana kalian kedepannya bakal bakal mengurus keluarga kalian, bakal memulai keluarga kalian, kayak happy yang bener-bener kalian bisa nikmatin sama orang-orang yang kalian sayangin gitu. Overall aku ngerasa apa ya, aku ngelihat gini aja bisa ngerasa happy loh. Iya, padahal kalian kan yang ngejalanin gitu, tapi aku ini happy by the way. Iya, happy yang bukan happy euforia gitu, ngerti gak sih? Bukan happy yang pengen jingkrak jingkrak, enggak, happy yang ah udahlah kayak gitu, ngerti gak sih? Happy yang udah kita duduk aja atau kita baringan aja di sofa tapi happy kayak gitu. Ah, agak susah sih ngejelasin gitu. Ya bukan happy yang euforia, tapi happy yang bisa duduk di sofa sambil setengah ngantuk terus ketiduran kayak gitu. Gitu kali. Judgment di sini ada ketemu Judgment lagi. Ini kayak mungkin nggak cuma sekali kalian terpanggil ke orang ini, ya. Yeah. Mungkin 2 kali kalian ngerasa terpanggilnya gitu, kayak di awal-awal mungkin kalian ngerasa kayak aneh, kok gue ada urusannya sama orang ini lagi, ada apa ya dengan orang ini, terus kalian cuekin dulu gitu, terus kalian kayak balik lagi ke orang ini, kenapa gue kudu ke orang ini lagi ya, bentar, ada apa dengan orang ini. Kayak di awal kalian udah ngerasa tuh kayak kayak apa sih, kayak percikan-percikan perasaannya tuh udah ada, tapi kalian cuekin aja deh, fokus gue nggak ke situ sekarang kayak gitu. Ya emang fokus kalian nggak ke situ, aku tahu di awal tadi udah aku jelasin, tapi kok harus balik lagi ke si ini ya, ke orang ini ya? Ada apa ya. Ya mungkin bareng orang ini kalian bakal ngerasa ada potensi-potensi lain di luar sana selain apa yang udah kalian rencanakan buat diri kalian sendiri. Kayak kalau kalian selama ini taunya ya jangan jangan dulu ke kalian sih. Kalau aku selama ini taunya ya udahlah, ya udahlah, kerja mah ngegambar aja kayak gitu. Kayak cari duit mah udahlah ngegambar aja. Udah nyaman kok aku di sini, kayak udah jelas juga
apa ya, kayak eh, hariannya atau bulanannya kayak gitu. Cuma kan ternyata ada hal lain di luar itu, ada hal lain yang ternyata eh tarot trading seru ya. Itu hal yang apa sih, sebelumnya aku pernah gitu kayak awal-awal tuh kayak, wah ini tarot trading apa ya, kok seru. Sebelumnya aku main card game gitu, jadi aku biasa kalau ngeliatin apa ya, kayak nerjemahin kartu sama ya, apalagi Magic the Gathering kayak gitu kan, kayak satu kartu ada detailnya gitu, ada deskripsinya, terus dia kalau ketemu sama kartu lain bakal saling bereaksi gitu. Nah itu aku seru tuh ngelihatnya, terus kayak, oh tarot reading kok cuma ada gambar doang ya, deskripsinya di mana kayak gitu. Terus ntar dia reaksi sama kartu-kartu yang lainnya kayak gimana, apa sih, kayak kombonya kayak gimana. Ternyata tarot reading deskripsinya satu buku ya, walaupun satu deck isinya cuma berapa ya, eh dua dua tambah lima enam tujuh delapan ya, satu deck kartu tarot. Iya, tapi deskripsinya satu buku, agak males awalnya tapi aku baca semua. Cuma itu seru. Maksudnya kalau dulu aku menerjemahkan konsep dalam bentuk visual kayak gitu. Kayak ada konsep narasi atau storytelling gitu ya, aku gambarkan gitu. Jadi produknya selalu visual. Di sini aku kebalik nih. Eh, visualnya udah ada, baru aku narasikan. Iya. Yeah. Dan banyak waktu di mana aku ngabisin buat Daniel aja, enggak deh, kayaknya tarot trading bukan tempatku, tapi tetap aja aku lakuin ya. Channel ini aja setahun kemarin udah apa sih, hidup mati. Iya, channelnya aku istirahatin dulu, aku mau gambar kayak gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya aku konsisten sih, ntar aku coba ngatur waktunya gitu, kapan aku bisa ngegambar lagi, bisa beresin komik lagi, sama nerusin channel ini lagi. Anyway kayak gitu, tadi aku curhat bentar ya. eh ada hal lain yang gak kalian temukan, yang gak kalian lihat sebelumnya, sekarang kalian lihat di orang ini, dan itu life changing, mau gak mau itu mengubah hidup kalian banget ya. Yeah. Jadi kalau pada akhirnya kalian harus dipanggil berkali-kali gitu, ya yeah, worth it. Iya, nggak yang sekali dipanggil, sekali ngerasa kayak terpanggil soal orang ini, terus kalian cuekin, terus begitu kedua kalinya, ngerti nggak sih, kayak, oh kalau sampai dua kalinya gue dipanggil begitu, kayaknya worth it deh, kayaknya emang ada sesuatu di sini. The Empress di sini, uh, aku dapat kesan kalau bareng orang ini kalian nggak cuma apa ya, nggak cuma ambisinya doang yang terpenuhi, tapi juga apa ya, uh, hati kalian juga ngerasa tercukupi sih. Ini something soal ambisi adalah penting ya, soal ambisi adalah penting untuk kita ngerasa selalu kosong, untuk kita ngerasa kayak, wah gue belum sampai titik ini nih, wah gue belum punya ini nih, kan berarti ada kekosongan kan di situ, dan kekosongan itu yang memacu kita untuk maju, untuk bergerak. Tapi di sini kekosongan itu terisi, nggak, kalian nggak nyari-nyari lagi apa yang harus kalian lakukan selanjutnya, atau pencapaian apa lagi yang harus kalian kejar bareng orang ini, enggak, udah terpenuhi aja gitu. Jadi kalaupun iya kedepannya kalian masih mau apa ya, masih mau ngejar ambisi, aku rasa itu udah bukan ambisi lagi sih. Iya, soalnya kalian mulai apa ya, kaliannya sendiri udah gak ngerasa kekurangan apapun, udah terpenuhi aja gitu. Iya, jadi mungkin kedepannya kalian alasan untuk majunya lebih ke apa ya, devotion tuh apa bahasa Indonesia nya, kayak lebih ke mengabdi nggak gitu sih ya, lebih kayak udah nggak ambisius kali ya hidupnya. Iya, kedepannya mungkin kalian udah nggak seambisius itu lagi.
Nah, ini di samping judgment yang tadi yang di awal ada King of Wands. Tuh kan, ada King of Wands di sini, ada King of Wands di sini. Jadi kalau tadi ngomongin soal ambisi ya, soal aku nggak tahu ya kalian kayaknya ada di kalau ngeliat Three of Swords apalagi di awal di sampingnya, padahal di atasnya ada Ten of Cups nih, tapi di bawahnya malah Three of Swords. Kayaknya ambisinya kalian tuh awalnya dari sakit hati sih. Aku bisa bilang itu dengan sangat yakin di sini. Mungkin dulu kalian pernah tersakiti gitu. Mungkin dulu kalian pernah ngerasa apa ya, dikhianati, mungkin makanya kalian apa sih, bagian dari ambisi kalian adalah supaya kalian nggak perlu ngerasain rasa sakit itu lagi. Padahal justru apa ya, dengan kalian yang seperti itu yang menghambat kalian untuk nemuin kebahagiaan kalian sebenarnya. Agak agak paradoks mungkin, tapi gini, ini kalian dulu tersakiti nih, kayak uh, misalnya dulu kalian nggak bisa makan sate deh. Duh, simple banget ya, tapi please bear with me. Kalian dulu pengen banget makan sate, tapi nggak punya uang. Padahal kalian pengen banget makan sate. Sakit hati dong. Apalagi kayak orang-orang sekitar kalian tuh kalau mau beli sate depan rumah kayaknya gampang banget. Kok gue jadi iri ya sama orang. Kok mereka gampang banget ya mau beli sate. Gue mau beli sate mikir-mikir kayak gitu. Gue gak punya uang sebanyak mereka. Makanya kalian berambisi untuk bekerja lebih keras kayak gitu. Kalian pokoknya gue nggak pengen lagi ngerasain momen dimana gue mikir berkali-kali buat beli sate. Pokoknya kedepannya gue kalau mau beli sate beli aja deh, nggak usah mikir. Kalian kerja keras, kalian sampai di titik dimana kalian bisa makan sate setiap saat. Walaupun aku ragu kalian bakal lakuin itu. Kayak enak gak sih makan sate tiap sarapan, makan siang, makan malam sate semuanya. Kalian udah nggak perlu mikir, tapi kalian sampai di situ. Kayak ada mungkin to some extent kayak balas dendamnya gitu, karena dulu gue nggak bisa apa ya, gue nggak bisa makan sate kayak gitu. Ya udah, gue tiap makan gue pengen makan sate aja deh kayak gitu. Sampai kalian mungkin punya restoran sate kalian sendiri, punya apa sih, armada gerobak sate kalian sendiri kayak gitu. Iya, dari dari rasa sakit itu ngebentuk kalian jadi bikin kerajaan empire sate kalian kayak gitu, karena berdasarkan rasa sakit itu. Tapi kalau kalian terlalu apa ya, terlalu, kalau bahasa Sundanya tuh ngagu gulung tuh kayak terlalu berkutat di rasa sakit itu. Walaupun iya gitu, rasa sakit itu yang udah ngebawa kalian ke titik puncak punya kerajaan sate kalian sendiri gitu, kalian jadi lupa kalau ternyata soto itu enak loh. Ya, sebenarnya soto itu enak. Iya, hidup tuh nggak selalu soal sate. Ya mungkin hidup kita selama ini soal sate karena kita pengen mengobati luka hati kita yang dulu gitu, karena nggak bisa makan sate. Iya, dan begitu. Dan sebenarnya kamu juga beberapa kali udah ditawarin gitu, ah sate mulu, soto kali kayak gitu, cobain yuk, nih ada soto. Terus kalian, oh gak, hidup gue mah soal sate mulai sekarang kayak gitu. Terus ditawarin lagi, coba deh soto kayak gitu. Kali ini mungkin kalian, ya mungkin karena kalian udah enak juga kali ya makan sate tiap hari, ya udah deh gue makan soto, wah enak nih soto, begitu. Walaupun itu kayak agak simplified dan terlalu absurd untuk menjelaskan keadaan, ya menjelaskan spread ini, tapi kurang lebih kayak gitu. Iya, ya percaya deh, aku berusaha banget buat nyari perumpamaan yang mencakup semua aspek tadi. Iya, dan dengan beralihnya kalian untuk wah kayaknya soto enak nih, udah ketemu kan kayak happinessnya tuh, wah hidup tuh ternyata nggak cuma soal sate kayak gitu. Ya mungkin karena kaliannya udah keseringan makan sate juga, ya kalian jadi terobsesi gitu, makanya udah nggak enak tuh sate, udah jadi kayak balas dendam aja. Makanya wah, walaupun makan sate tiap hari rasanya tetap agak sulit gitu, agak sulit untuk kalian bisa nikmatin. Di bawah The Empress ada Eight of Cups. Ini kalian yang kayak apa ya, nemuin hal lain yang ternyata bisa bikin kalian bahagia.
The Empress ini kebahagiaan atau yang tadi ku bilang, hal yang akhirnya bisa bikin hati kalian terpenuhi. Iya, dan kalau hatinya udah terpenuhi, ambisinya juga bakal berkurang. Di bawah Judgment ada Page of Swords, ada, aku nggak tahu soalnya di sini juga ada Judgment. Mungkin apa ya, butuh keputusan yang mungkin pertama kali kalian nggak mengiyahkan, tapi di yang kedua kali di sini kalian akhirnya setuju, walaupun tidak sepenuh hati juga, kalian masih ragu-ragu gini, ini udah bener nggak ya aku sama orang ini, udah bener nggak ya aku percaya lagi. Tapi keputusan itu kalian ambil dan kalian mutusin buat percaya lagi sebenarnya. Di bawah The World ada Justice. Kayaknya emang harus begini jalannya. Sorry tadi aku ngelirik waktu, ternyata udah lolos 23 menit. Tapi di sini endingnya kayaknya masih agak lamaan. Sorry ya, nggak apa-apa grup tinggi, aku ngambil waktu kalian lebih banyak. Kalau ngeliat Justice sama The World di sini, aku ngerasa jawaban dari segala doa kalian, dari segala upaya kalian, kerja kerasnya kalian tuh dibales atau dikabulkan dengan lewat cara yang tidak kalian sangka sebelumnya. Tapi itu setara, ngerti gak sih? Iya, kalau kayak yang tadi ku bilang tuh, kalau kalian pengen bikin kerajaan sate di awal gitu, karena kalian nggak bisa makan sate dulu, begitu kerajaan satenya udah kalian udah kalian bangun, tetap kalian masih ngerasa kekurangan. Iya, jawaban doa kalian bukan di situ sebenarnya, bukan di ambisi kalian. Iya, tapi pada kalian yang jatuh cinta pada soto untuk pertama kalinya. Iya, ada di situ. Mungkin ya serius sih, itu analogi itu terlalu absurd, tapi aku nggak nemuin cara lebih baik dari itu sih. Jadi mungkin apa yang selama ini kamu perjuangkan, apa yang selama ini kamu kerjakan, jawabannya nggak seperti yang kalian duga sebelumnya, atau jawabannya tidak seperti yang kalian rencanakan di awal. Nggak mesti kayak gitu. Cinta yang pada akhirnya kalian cari nggak selalu ada di tempat yang nggak selalu ada di tempat yang kalian harapkan. Bisa jadi emang ada di tempat yang justru kalian hindari. Tapi hati kalian nggak pernah bohong, nggak bisa bohong soal itu. Dia tahu kemana cinta yang kalian butuhkan. Iya, jadi mungkin lebih berserah kali ya. Kalau emang udah waktunya ketemu, bakal ketemu. Kalau udah waktunya semua kerja keras kalian terbayar, akan terbayar. Jangan terlalu jangan terlalu berkutat dengan rasa sakit hatinya. Ada banyak kok kebahagiaan lain yang sebenarnya bisa kalian syukurin di luar sana. Hidup kalian nggak selalu di titik ini, hidup kalian udah nggak kekurangan kok. Mungkin dulu iya kalian ada sakit hatinya, ada kekurangannya, ada rasa kurangnya, tapi sekarang enggak sih. Hidup kalian sekarang udah cukup. Masalahnya kalian mau gimana kalian mensyukurinya, dan kalian mau nggak ngelihat ada banyak kebahagiaan lain loh. Iya, di luar sana. Kalau kalian mau berhenti sejenak dari rasa sakit yang selama ini udah ngebantu kalian buat melangkah maju. Gak berarti kalian berhenti melangkah maju ya. Cuma ya mungkin kedepannya kalian melangkah majunya nggak dengan apa ya, nggak dengan alasan sakit hati. Kalian tetap maju, tapi majunya ya dengan
dengan lebih happy lah. Iya, aku pengen banget lihat kalian, lihat versi bahagianya kalian gitu loh, bukan cuma versi kalian yang sakit hatinya doang. Oke, gitu aja grup 3 kalinya udah kelamaan lagi ya. Readingan kalian buat malam ini semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.